Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, Tuton, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari makalah atlas mini yang sudah saya buat, yaitu tentang morfologi tumbuhan lokal yang ada di sekitar saya. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh morfologi tumbuhan. Yang pertama yaitu pada pohon pisang, yang kedua adalah pohon kelapa, dan yang ketiga yaitu pohon pepaya. Kenapa saya bisa mengambil 3 contoh tumbuhan ini? Karena 3 tumbuhan ini banyak ada di sekitar pekarangan di rumah saya. Tujuan dari proyek ini atau atlas mini ini saya buat yang pertama untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan tentang organ tumbuhan tersebut, entah itu dalam akar, daun, batang, bunga, biji, dan juga buah. Terus yang kedua itu untuk membuat sebuah media pembelajaran atau atlas mini yang ringkas, inovatif untuk mendukung mata kuliah ini. Terus yang ketiga yaitu melestarikan kearifan lokal dan dalam pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Proses dalam pembuatan atlas mini ini, lokasi pengamatannya di daerah saya sendiri, yaitu di pekarangan saya di daerah Bondowoso, dan pencatatan datanya itu setiap data dideskripsikan secara ilmiah dan singkat. Terus yang ketiga itu yaitu pengumpulan datanya saya melalui observasi dan juga dokumentasi. Terus yang terakhir penyusunan atlasnya itu atlas disusun itu per spesies dalam satu subbab terpisah kayak gitu. Spesies dijadikan meliputi nama, gambarnya ada, terus deskripsi morfologinya, dan juga kegunaan tradisional dan catatan lapangannya juga ada. Oke, yang pertama yaitu morfologi tumbuhan pada pohon pisang. Dimana pohon pisang ini yang pertama adalah organnya akar. Akar ini akar serabut ya. Akar pohon pisang ini akar serabut yang timbul dari yang namanya rimpang. Terus yang kedua dari batang pohon pisang ini, termasuk batang semu. Terus selanjutnya yaitu daun. Daun pohon pisang ini sangat lebar, berbentuk langset, memanjang, dan tidak memiliki tulang-tulang di bagian tepinya. Yang kelima yaitu bunga, di mana bunga pohon pisang ini juga disebut dengan jantung pisang. Terus kegunaan tradisionalnya dan juga catatan lapangannya pada pohon pisang, yaitu pohon pisang ini sangat berguna bagi masyarakat di sekitar saya. Yang pertama, jantung pisang bisa digunakan sebagai sayur, daunnya itu juga bisa digunakan sebagai pembungkus makanan serta upacara adat bagi kami. Terus catatannya dalam lapangan ini yaitu pohon pisang ini berbuah sekali seumur hidup, dan juga batang semuanya itu akan mati dan anakan barunya itu akan tumbuh dari bonggolnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan kelapa, di mana organ dari tumbuhan kelapa, organ akarnya yaitu termasuk organ serabut. Kemudian batang dari pohon kelapa ini merupakan batang tunggal yang tidak bercabang. Terus selanjutnya organ daun dari pohon kelapa ini, daunnya menyeri panjang dan juga terdiri dari tangkai dan pelepah daun. Selanjutnya bunga dari pohon kelapa ini termasuk bunga majemuk. Kemudian untuk buahnya itu berserat dengan biji endosperma yang besar. Oke, kegunaan tradisional dan catatan lapangannya dari pohon kelapa yaitu pohon kelapa ini juga disebut dengan pohon kehidupan, di mana entah itu buahnya itu bisa dikonsumsi, daunnya itu juga bisa untuk dibuat anyaman dan
dekorasi upacara. Sedangkan batangnya itu juga bisa untuk bahan bangunan. Catatan lapangannya di mana buah kelapa ini bisa mengapung di air laut, entah itu perairan ya, terus tersebar dan bisa tersebar melalui arus air, entah itu di laut atau di sungai. Tumbuhan terakhir yaitu morfologi tumbuhan pada pohon pepaya, di mana akar dari pohon pepaya ini merupakan akar tunggang. Terus batangnya memiliki batang yang bulat lurus dan berbuku-buku atau berruas-ruas. Kemudian daunnya itu daun menjari yang memiliki tangkai berukuran panjang dan berongga. Selanjutnya yaitu bunganya itu bunga majemuk yang bertangkai panjang. Dan biji dan buahnya itu yaitu daging buahnya itu sangat tebal dan juga buahnya itu berbiji banyak. Kegunaan tradisional dan catatan lapangan pada pohon ini yaitu buah yang masa itu bisa dimakan, buah muda itu bisa digunakan untuk sayur, dan getahnya itu mengandung enzim pepain untuk melunakkan daging dan juga obat tradisional. Dan catatan lapangannya yaitu pepaya jantan itu tidak bisa berbuah dan getahnya itu bisa menyebabkan iritasi bagi kulit sensitif, seperti itu. Kesimpulannya, yang pertama dari yang saya sudah paparkan, kesimpulannya adalah terdapat keanekaragaman morfologi yang sangat tinggi di antara tumbuhan lokal yang ada di sekitar kita. Terus yang kedua, setiap morfologi organ merupakan adaptasi yang mendukung fungsi dan kelangsungan hidup tumbuhan. Terus yang terakhir, Atlas IMINI ini telah berhasil mendokumentasikan ciri-ciri morfologi beserta kearifan lokal dan pemanfaatannya bagi kita semua, seperti itu. Untuk daftar pustakanya saya sudah cantumkan di samping saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.